Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini mengisahkan perjalanan awal Furiosa hingga akhirnya dia menjadi imperator dan memimpin Warrick baru. Dan cerita ini berlatar bertahun-tahun usai bencana global. Saat itu manusia berebut dan ingin menguasai tempat yang penuh dengan tumbuhan dan air. Maka akan terjadi pertumpahan darah demi untuk bertahan hidup. Dan lantas bagaimanakah cerita Furiosa? Still in Nox TV. Di benua Australia yang sangat tandus, ada satu tempat di mana masih ada banyak air dan tumbuhan yang tumbuh subur. Tempat itu bernama Green Place. Di sana, seorang gadis yang bernama Furiosa bersama temannya memetik buah peach yang sudah mulai matang. Dari kejauhan, Furiosa melihat beberapa bandit bermotor yang berhasil sampai di tempat ini. Sadar kalau tempat itu tidak boleh ada pihak luar yang mengetahuinya, Furiosa diam-diam mendekat. Dia berniat merusak motor para bandit itu, namun para bandit malah menangkap Furiosa. Mereka menculik Furiosa untuk diberikan kepada pemimpin mereka sebagai tanda bukti kalau mereka telah berhasil menemukan Green Place yang sangat subur dan memiliki air yang melimpah. Di dalam pemukiman, Mary mendapat laporan kalau beberapa bandit menculik anaknya. Mary dan temannya pun bergegas pergi menaiki kuda mengejar para bandit itu. Mereka harus membunuh bandit-bandit itu karena tidak boleh ada satu orang pun dari luar sana yang boleh tahu tentang tempat ini. Mary berhasil membunuh salah satu bandit itu. Mary kemudian mengambil motor bandit itu. Dan Mary menyuruh rekannya untuk kembali ke Green Place, sementara dia sendiri akan mengejar para bandit yang menculik Furiosa. Mary yang seorang sniper berhasil menembak salah satu bandit dari jarak jauh. Ia pun kembali mengejar dua bandit yang tersisa. Keesokan harinya, Mary melihat dua bandit yang menculik Furiosa hampir sampai di markas mereka. Dari jauh, Mary membunuh salah satu bandit, namun ia membawa Furiosa keburu sampai di dalam markas. Di saat bandit itu akan membawa Furiosa menghadap pemimpinnya, Furiosa melompat membuat bandit itu tercekik motornya sendiri. Furiosa kemudian dibawa bandit yang lain menghadap pemimpin mereka yang bernama Dementus. Orang itu memberitahu Dementus kalau Furiosa diculik dari tempat yang sangat subur disebut dengan Green Place. Seseorang yang bernama Organik Mekanik kemudian memeriksa tubuh Furiosa. Dia memberitahu kalau tubuh Furiosa sangatlah sehat dan bergizi. Mereka pun akhirnya percaya kalau Furiosa memang berasal dari Green Place. Mereka lalu bertanya kepada Furiosa di manakah letak Green Place itu berada. Namun Furiosa hanya diam saja berpura-pura bisu. Dementus lalu memanggil bandit yang tadi menculik Furiosa, namun orang itu terluka parah, lehernya tersayat. Dementus terus bertanya di mana Green Place itu berada. Di saat bandit itu akan menggambar peta, Furiosa menendang bandit itu hingga tewas. Melihat Furiosa tidak mau membuka mulut, Dementus menyuruh anak buahnya untuk merawat Furiosa karena besok dia akan membawa Furiosa kembali ke Green Place dengan pelacak jejak yang tadi dia lewati. Sementara itu, Mary mengenakan helm serta pakaian dari anggota geng yang dia bunuh untuk menyamar dan menyusup ke dalam camp tepat saat badai pasir datang. Ketika Furiosa berada di tenda, anak buah Dementus lalu merebut dan memakan buah persik yang sebelumnya dipetik oleh Furiosa. Namun di saat itu juga Mary datang membunuh satu persatu dari mereka. Sampai akhirnya ia menemukan seorang wanita yang membersihkan Furiosa. Wanita itu kemudian memohon agar Mary tidak membunuhnya. Alhasil Mary pun pergi begitu saja dengan membawa Furiosa dan memungut biji buah persik tadi. Tapi keputusannya itu ternyata salah karena wanita itu malah memberitahu anak buah Dementus yang secara langsung menembak tangki bensin Mary sampai membuat pakaian Mary terbakar. Mary lalu melepaskan pakaian terbakar tersebut dan terungkaplah kalau Mary terkena peluru di bagian punggungnya. Mary lalu mencoba kabur di tengah badai pasir yang melanda Wasteland, namun Dementus dan kawannya berhasil menemukan jejak mereka menggunakan anjing pelacak. Saat ibu dan anak itu sampai di bebatuan, Mary meminta Furiosa agar pergi sendirian dan bersembunyi, sedangkan Mary memutuskan untuk menghadapi Dementus untuk mengulur waktu. Mary juga berpesan agar Furiosa mencari jalan pulang menggunakan arah matahari dan bintang. Tak hanya itu saja, ia juga menyerahkan biji buah persik untuk nantinya ditanam dan meminta Furiosa tetap berlindung di Green Place. Awalnya Furiosa nurut dan pergi, namun saat melihat ibunya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Dementus, ia pun kembali, di mana ia melihat ibunya sedang disiksa sambil diikat di pohon. Karena tak tega, Furiosa pun berlari ke ibunya dan berakhir ditangkap oleh Dementus. Dementus lalu menyuruh anak buahnya untuk memaksa Mary agar mengucapkan asal tempat mereka. Namun Furiosa dan Mary tetap tidak mau menjawab sehingga Mary pun terbunuh.
Setelah kejadian itu, Furiosa tak pernah lagi berbicara. Ia juga menjadi tawanan meskipun Dementus seringkali menyebut Furiosa sebagai putrinya. Gadis kecil seperti Furiosa terpaksa ikut Dementus bertahun-tahun dan menyaksikan bagaimana geng Dementus itu semakin besar dan membrutal. Salah satu momennya adalah saat Dementus menyudutkan kelompok yang lebih kecil dengan memaksa mereka masuk ke gengnya, dan sebagai bagian dari ritualnya, pemimpin kelompok itu dirantai masing-masing bagian tubuhnya pada 5 motor dan kemudian ditarik sehingga bagian tubuhnya terpotong-potong. Di saat melakukan ritual itu, Dementus memberikan Furiosa boneka milik anaknya yang dulu agar Furiosa tidak ketakutan. Tapi Furiosa menolak dan membuangnya. Selama ikut Dementus, kakek tua yang biasa dikenal sebagai History Man menawarkan untuk mengajari Furiosa tentang sejarah-sejarah pengetahuan. Namun Furiosa terlihat tidak tertarik, dan pada malam harinya Furiosa mentato peta menuju Green Place di tangannya untuk menjaga-jaga agar dia tidak lupa. Keesokan harinya, anak buah Dementus melihat flare gun berwarna merah di langit. Mereka pun bergerak menuju sumber flare. Ternyata flare itu berasal dari seorang warboy. Dementus terus bertanya kepada warboy itu dari mana dia berasal. Dementus bertanya apakah dia berasal dari tempat yang penuh dengan tumbuhan dan air yang melimpah. Warboy itu menjawab kalau dia berasal dari tempat yang seperti itu. Tempat tinggalnya bernama Citadel yang memiliki banyak pohon dan air. Dementus pun senang karena dia mengira akhirnya berhasil menemukan Green Place yang dimaksud. Bukannya menuju Green Place, warboy itu mengantar Dementus dan pasukannya menuju Citadel. Sesampainya di Citadel, Dementus melihat pepohonan hijau di atas bukit yang tinggi. Dementus lalu memanggil pemimpin Citadel untuk segera keluar. Dari atas bukit muncullah penguasa Citadel yang bernama Immortancho. Dementus lalu menyuruh dia untuk bersujud kepadanya. Jika tidak, Dementus dan ribuan pasukannya akan membantai semua orang yang ada di tempat ini. Tangan kanan Immortancho yang bernama Piper Eater lalu berkata kalau mereka tidak takut dengan gertakan Dementus. Mereka memiliki warboy yang rela mati demi membela tempat ini, dan benar saja salah satu warboy melompat melakukan bom bunuh diri menyerang pasukan Dementus. Para warboy itu percaya jika mereka mati di saat membela Immortancho, mereka akan masuk surga Valhalla. Para warboy itu pun langsung melompat meledakkan diri dan bergelantung membawa pengait menarik motor-motor milik anak buah Dementus. Melihat hal ini, Dementus pun terpaksa mundur, dan keesokan harinya Dementus melihat warik milik Immortancho memasuki tempat yang bernama Gaston untuk mengambil bahan bakar dengan ditukarkan air dan bahan makanan. Dementus berniat menguasai Gaston terlebih dahulu sebelum menguasai Citadel. Sore harinya, di saat warik itu kembali dari Gaston, Dementus mengerahkan pasukannya untuk menghadang warik. Warik itu pun berhasil mereka rebut. Dementus lalu menyuruh rekannya yang bernama Octopus mengerahkan 10 anak buahnya menyamar menjadi warboy. Singkat cerita, penjaga gerbang Gaston melihat warik yang barusan kembali karena diserang oleh segerombolan bandit. Dia bertanya kepada pemimpin Gaston apakah mereka boleh membuka gerbang atau tidak. Awalnya pemimpin Gaston curiga kalau itu hanyalah tipu muslihat. Dia melarang anak buahnya membuka gerbang. Merasa kalau sandiwaranya tidak berhasil, Dementus menyuruh anak buahnya membunuh anak buah Octopus yang menyamar menjadi warboy. Agar pihak Gaston percaya, akhirnya rencana ini pun berhasil membuat Gaston percaya dan membuka gerbang Gaston. Namun hal ini membuat Octopus murka. Di dalam Gaston, anak buah Dementus yang bersembunyi di dalam warik keluar dan kemudian membunuh penjaga gerbang. Gaston pun akhirnya dengan mudah bisa dikuasai oleh Dementus. Keesokan harinya, Dementus menyandera pemimpin Gaston untuk membawanya menemui Immortancho untuk melakukan negosiasi. Anak buah Dementus telah memasang bom di Gaston. Jika Immortancho macam-macam di dalam negosiasi ini, maka Gaston akan diledakkan. Dementus lalu membunuh pemimpin Gaston itu di hadapan Immortancho. Itu artinya mulai saat ini Dementus lah yang menguasai Gaston. Dementus menyuruh Immortancho untuk mengirimkan bahan makanan dan air lebih banyak dari biasanya jika ingin mendapatkan bahan bakar. Immortancho lalu melihat Furiosa kecil di antara rombongan Dementus. Organik Mekanik menjelaskan kalau Furiosa adalah anak yang sehat dan tidak memiliki cacat fisik. Organik Mekanik yang memiliki kemampuan layaknya dokter sering mengambil darah Furiosa untuk didonorkan darah ke bandit yang terluka. Karena tertarik dengan wanita yang sempurna untuk melahirkan keturunan yang sehat, Immortancho akhirnya bersedia menerima tawaran Dementus. Setiap 10 hari sekali dia akan memberikan bahan makanan dan air lebih banyak dari biasanya. Dengan syarat Dementus harus menyerahkan Furiosa dan Organik Mekanik kepadanya. Dementus akhirnya menyetujui tawaran ini.
Furiosa kemudian diantar menuju brankas penyimpanan wanita-wanita yang bertugas melahirkan anak untuk dijadikan warboy. Pada suatu hari, Furiosa melihat salah satu wanita yang sedang melahirkan. Salah satu anak Immortanjo yang bernama Rictus tertarik dengan rambut Furiosa. Furiosa yang ketakutan itu pun pergi. Di sini Immortanjo marah melihat bayi yang baru lahir ternyata cacat. Dia menghukum wanita yang baru melahirkan itu menjadi wanita perah yang akan diperah susunya sebagai sumber protein. Malam harinya, sadar kalau Rictus tertarik kepadanya, Furiosa memotong rambutnya hingga botak. Dia menempelkan rambutnya itu membuatnya menjadi rambut palsu. Di saat semua orang tertidur, Rictus datang menculik Furiosa. Di saat Rictus memegang rambut Furiosa, dia langsung kabur. Rictus berusaha mengejarnya namun gagal. Furiosa pun berhasil kabur dengan bergelantungan. Lalu hari berganti hari, bulan berganti bulan, Furiosa menyamar menjadi laki-laki. Dia bahkan tak ragu-ragu ketika disuruh memperbaiki pengait yang mau menaikkan mobil ke atas. Di saat angin kencang menerpa, melihat keberanian yang luar biasa, dia diangkat ke dalam tim mekanik yang sedang membangun warik yang lebih besar dan lebih kuat. Beberapa minggu kemudian, warik yang mereka buat akhirnya selesai. Orang yang akan mengemudikan warik ini adalah jenderal perang yang bernama Praetorian Jack. Singkat cerita, saat warik pertama kali beroperasi untuk mengambil gas di Gaston, tiba-tiba mereka diserang oleh mantan anak buah Dementus yang kini berkhianat, yaitu Octopus, yang kini menciptakan geng motor Fire, yaitu motor yang dimodifikasi dengan sayap sehingga bisa menyerang musuh dengan terbang. Dalam serangan itu, selang bensin warik bocor. Rekan Jack yang turun ke bawah warik untuk menambal selang tersebut dengan selang pendek. Namun naasnya dia terkena ledakan yang membuatnya jatuh dan ditangkap oleh Furiosa yang saat itu sedang memegang sebuah motor agar tak terlindas ban warik. Tapi setelahnya dia memberikan selangnya ke Furiosa, motor itu terlepas dan membunuh Yaul. Di saat itu juga Furiosa berhadapan dengan Flyer yang memasang dinamit ke warik. Untungnya dengan bantuan Warboy, Furiosa berhasil mengamankan dinamit dan lanjut menambal selang yang bocor. Furiosa lalu pindah ke depan untuk menyingkirkan para Flyer. Aksi Furiosa tentu saja menarik perhatian Jack yang terkesan dengan keterampilan bertempur dan mengetahui kalau Furiosa adalah wanita. Furiosa dan Jack lalu bekerja sama melawan para Flyer. Dalam serangan itu, Furiosa berhasil mengaitkan Flyer yang terakhir dan menyuruh Warboy untuk mematikan bom Microker. Namun sayangnya Warboy tersebut terkena tembakan sehingga Furiosa terpaksa turun tangan untuk menghentikan dan akhirnya berhasil menyingkirkan semua Flyer. Setelah mereka mengalahkan semua musuh, Furiosa mencoba mengambil alih warik dari Jack dengan tujuan untuk pergi ke Green Place. Tapi Jack dengan mudahnya menjatuhkan Furiosa dan meninggalkannya sendirian di tengah wasteland. Namun tak lama kemudian dia berubah pikiran dan kembali ke Fury. Jack memberitahu kalau tak ada tempat lain di Wasteland. Jack juga baru sadar dia baru saja kehilangan krunya, jadi dia mengajak Fury untuk bergabung dengannya. Nantinya Jack akan mengajari Fury tentang kendaraan serta bertempur. Dengan begitu Fury bisa kabur di waktu yang tepat dan keahliannya yang sudah cukup. Melihat kalau Jack ini orang yang baik, Fury pun menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Jack dan Fury membawa Worry menuju benteng ketiga Bullet Farm untuk menukar bahan makanan dan air dengan peluru dan bahan peledak. Di sini, Bullet Farm meminta Jack menyampaikan pesan kepada Immortanjo kalau dia muak dengan kelakuan Dementus yang semena-mena. Dia mengajak Immortanjo untuk menyerang Dementus yang saat ini menguasai Gaston. Di tengah perjalanan pulang, Jack memberi Fury sebuah senjata. Menurut Jack, Fury sudah siap untuk pergi beberapa hari ke depan, dan Jack akan
menyiapkan semua kebutuhan Fury. Keesokan harinya, Jack dan Fury membawa Warrick ke dalam Gaston. Mereka melihat ribuan anak buah Dementus yang sangat anarkis. Bandit-bandit itu bahkan menjarah semua bahan makanan yang dibawa Warrick sebelum Warrick selesai mengambil bahan bakar. Dementus kemudian datang. Dia menyuruh Jack memberitahu Immortanjo kalau dia meminta tambahan pasukan makanan lagi karena yang sudah ada tidak cukup untuk memberi makanan anak buahnya. Melihat keadaan semakin kacau, Dementus menyuruh Warrick segera pergi padahal mereka belum selesai mengambil bahan bakar. Warrick akhirnya pergi. Sekembalinya di Citadel, Immortanjo murka karena Dementus tidak memberikan bahan bakar sesuai perjanjian. Immortanjo menyuruh Jack dan Fury pergi ke Bullet Farm besok untuk mengambil semua amunisi yang ada di sana. Mereka berencana akan menyerang Dementus. Malam harinya, Jack memberitahu Fury kalau dia sudah menyiapkan semua yang Fury butuhkan. Besok, Fury bisa pergi. Fury lalu mengajak Jack untuk pergi bersamanya, namun dia hanya diam saja. Keesokan harinya, di tengah jalan Jack menyuruh Fury menaiki mobil yang sudah dia persiapkan. Sementara dia dan semua Warboy akan menaiki Warrick menuju Bullet Farm. Fury pun menaiki mobil mengikuti Warrick dari belakang. Di saat itu, Warrick mulai memasuki Bullet Farm. Tetapi Fury tidak ikut masuk. Ternyata pasukan Dementus sudah menguasai Bullet Farm. Jack menyuruh Fury untuk kabur. Dia yang akan menghadang pasukan Dementus, namun Fury malah berbalik. Dia membantu Jack menembaki pasukan Dementus dari jauh dengan senjata sniper. Fury menembaki anak buah Dementus satu persatu. Dementus kemudian membalas dengan menembakkan bazooka. Fury pun terlempar. Jack lalu menghantam menara tempat Dementus berdiri. Serangan ini pun membuat Bullet Farm akhirnya hancur lebur. Beruntung Fury berhasil selamat. Dia kemudian membawa Jack kabur menggunakan sepeda motor. Fury dan Jack lalu menaiki mobil yang ada di luar gerbang. Dari belakang, Dementus dan pasukannya menggunakan mobil monster mengejar mereka. Dengan kecepatan tinggi, Dementus akhirnya berhasil mengejar Fury. Di saat Fury akan menembak, Dementus memepetkan mobilnya dan menggilas tangan Fury. Dementus lalu menabrakkan mobil Fury hingga terbalik dan pada akhirnya Dementus berhasil menangkap Jack dan Furiosa. Dementus yang emosi karena mereka berdua telah menghancurkan Bullet yang sudah susah payah dia rebut. Dementus lalu mengikat Jack, ditarik dengan motor dan dibawa berputar-putar. Dementus lalu memborgol tangan Fury yang terluka, memaksanya melihat para bandit menyiksa Jack hingga tewas. Dan pada sore harinya, di saat Dementus sudah bosan, dia melihat Fury kabur meninggalkan tangannya yang terputus. Hanya dengan satu tangan, ia mengendarai motor menuju ke suatu tempat. Keesokan harinya, ternyata Fury kembali ke Citadel. Fury melapor kepada Immortanjo kalau Dementus telah menguasai Bullet Farm. Kaki tangan Immortanjo pun tidak percaya karena mereka melihat Gaston yang terbakar. Fury menjelaskan kalau itu hanyalah pancingan agar Immortanjo dan pasukannya pergi menuju Gaston. Padahal Dementus dan pasukannya akan datang menyerang Citadel dari arah Bullet Farm. Immortanjo pun akhirnya percaya. Dia akan membawa pasukan pura-pura pergi menuju Gaston. Di jalanan, anak buahnya Dementus melihat pasukan Immortanjo bergerak menuju Gaston. Dementus pun mulai bergerak mendekati Citadel. Pasukan Immortanjo kemudian berbalik arah. Pertempuran pun akhirnya tidak dapat terhindari. Pertempuran ini berlangsung selama 40 hari. Selama itu pula Fury membuat tangan protestik untuk menggantikan lengannya yang putus. Dia juga memotong rambutnya hingga botak. Karena semua kendaraan sudah dipakai, Fury turun ke medan perang menggunakan kendaraan meski tanpa satu roda belakang. Sesampainya di sana, para Warboy mengambil roda dan bahan bakar yang dibawa Fury untuk mengejar Dementus yang kabur. Mendengar Dementus masih hidup, Fury mencuri satu mobil yang masih prima untuk mengejar Dementus itu sendiri. Fury yang kemudian membunuh anak buah Dementus dari jauh. Dementus pun akhirnya mengajak anak buahnya untuk berpencar. Fury yang berfokus mengejar Dementus, ternyata orang yang dikejarnya bukanlah Dementus. Bandit itu kemudian terperosok dan masuk ke dalam pasir hisap. Fury pun langsung berbalik. Dia melihat Dementus menggunakan motor memasuki badai. Keesokan harinya, Dementus terbangun di dalam tendanya. Dia melihat roda motornya telah hilang. Dari belakang Fury muncul dan melucuti semua amunisi milik Dementus. Dementus pun akhirnya kabur. Dari belakang, Fury terus mengikutinya menggunakan mobil. Akhirnya dia menyerah. Fury lalu mendekati Dementus. Fury pun berkata kalau dia akan membalas perbuatan Dementus yang telah menghancurkan hidupnya, membunuh ibunya dan juga membunuh Jack.
dan Fury juga berkata kalau dia tidak akan membunuh Dementus. Ternyata di dalam Citadel, Fury mengikat Dementus dan menanamkan biji buah peninggalan ibunya, memanfaatkan tubuh Dementus yang dijadikan pupuk kompos. Dan di akhir film, beberapa bulan kemudian, Fury kemudian membantu wanita-wanita istri Immortanjo menuju Green Place dan film pun berakhir.